Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifatiti Ambarwati, NPM 235000016. Saya sebagai konseli dan teman saya Rahma Suci Wulandari, NPM 235000033. Di sini saya berperan sebagai konselor. Di sini kami akan menampilkan video konseling individu, teknik latihan asertif berbasis kenduri untuk mengatasi prokrastinasi pada siswa. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Baik, Bu. Mari silakan duduk, Mbak. Baik, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Bagaimana, Mbak? Apa duduknya sudah nyaman? Sudah, Bu. Oke, kalau begitu, bagaimana kabarnya Mbaknya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Syukurlah kalau begitu. Nah, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita pada siang hari ini, lebih baik kita perkenalan terlebih dahulu ya, Mbak. Apakah Mbaknya sebelumnya sudah tahu nama Ibu? Belum, Bu. Oke, kalau begitu Ibu memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Baik, Bu. Nama Ibu Rahma Suci Wulandari, bisa dipanggil Ibu Rahma. Nah, di sini Ibu yang mengampu guru BK kelas 10 di SMA ini. Nanti di sini Ibu yang akan mendampingi Mbaknya untuk melakukan proses sesi konseling pada siang hari ini ya, Mbak. Baik, Bu. Oke, sekarang silakan Mbaknya perkenalkan diri juga. Baik, Bu. Perkenalkan, nama saya Rifatiti Ambarwati, Bu. Saya berasal dari siswa kelas 10 MIPA 2. Oke, kalau boleh tahu alamatnya di mana ya, Mbak? Alamat rumahnya. Jadi begini, Bu, saya aslinya lahir di Jakarta. Iya. Tapi saya ikut orang tua ke Jawa, Bu. Oh, Jawa sini di kota mana, Mbak? Saya pindah ke kota Jawa di Kota Karanganyar, Kabupaten Kebak Keramat, Bu. Oh, jadi Dekat kok, lumayan. Bu, dari sekolah sini. Berapa menit, Mbak, kalau dari sini? Kurang lebih 20 menit, Bu. Oh, dekat ya, Mbak. Diantar atau naik sepeda motor sendiri? Alhamdulillah naik sepeda motor sendiri, Bu. Oke. Nah, kalau begitu Ibu aku mau tanya, sebelumnya apa Mbak Rifa pernah melakukan sesi konseling di ruang BK ini, Mbak? Belum pernah, Bu. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi konseling kita, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu konseling ya, Mbak ya. Jadi konseling itu merupakan layanan bantuan profesional yang diberikan oleh seorang konselor atau guru BK yang diberikan kepada konseli atau siswa yang sedang mengalami permasalahan sehingga dapat memecahkan permasalahan yang sedang konseli atau siswa alami. Nah, nanti di sesi konseling ini ada beberapa asas ya, Mbak. Salah satunya asas kesukarelaan dan asas kerahasiaan. Di mana itu asas kesukarelaan, Mbak Rifa datang ke ruang BK ini tanpa paksaan dari pihak manapun ya, Mbak. Dan nanti asas kerahasiaan, semua permasalahan yang Mbak Rifa alami, yang Mbak Rifa ceritakan kepada Ibu, nanti akan terjaga rahasianya dan tidak Ibu sebarluaskan ya, Mbak ya. Apakah sampai sini Mbak Rifa paham? Baik, sudah paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, nanti di sesi konseling kita Ibu beri waktu 40 menit ya, Mbak. Apakah itu nanti cukup? Cukup, Bu. Oke, nanti kita gunakan waktu 40 menit semaksimal mungkin ya, Mbak ya. Baik, Bu. Sebelum kita lanjut ke tahap inti, ini Ibu ada lembar informan atau lembar kesepakatan konseling individu yang dilakukan antara konselor dan konseli atau guru BK dengan siswa sebelum melakukan konseling lebih lanjut. Nanti di sini Mbaknya bisa mengisi nama, kelas, tanggal konseling kita pada siang hari ini, kemudian nanti Mbaknya bisa tanda tangan di sini. Baik, Bu. Nama panjang ya, Mbak ya. Baik, Bu.
Baik Bu. Sudah Bu? Oke, terima kasih Mbak Rifa. Sama-sama Bu. Nah, selanjutnya kan tadi Mbak Rifa sudah mengisi lembar kesepakatan kita pada siang hari ini. Nah, sekarang Mbak Rifa bisa menceritakan alasan Mbak Rifa datang ke ruang BK ini apa ya Mbak ya? Jadi begini Bu. Saya akhir-akhir ini kepikiran tentang masalah yang saya hadapi pada akhir-akhir ini, yaitu tentang menunda-nunda mengerjakan tugas itu loh Bu. Oh, jadi permasalahan yang Mbak Rifa alami itu menunda mengerjakan tugas ya Mbak ya? Baik Bu, iya itu betul. Oke, jadi selama ini Mbak Rifa sudah menunda berapa kali ya, seperti mendekati apa batas pengumpulan atau batas waktu ujian atau apa? Jadi saya mau jujur saja ya Bu sama Ibu. Iya, Jadi kan akhir-akhir ini kan mau mendekati UAS ya Bu. iya. Jadi kan akhir-akhir ini dari Bapak Ibu guru mungkin memberikan tugas yang banyak karena untuk pengganti ujian itu ya Bu. Nah, saya di rumah itu kebingungan Bu dalam mungkin saat mengatur waktu ya Bu, mengatur waktu dalam di rumah itu loh Bu. Jadi saya itu mungkin kebanyakan main handphone atau tidak menonton TV Bu. Jadi saya itu ke distract handphone terus mungkin Bu. Jadi saya jarang memegang tugas-tugas yang Bapak Ibu berikan. Jadi menurut saya membuat diri saya itu malas gitu loh Bu, mau mengerjakan atau mau menyicil tugas-tugas saya karena ya tadi handphone tadi atau mungkin bermain laptop, bermain game atau menonton TV Bu. Jadi dari itu semua saya menjadi malas dan membuat tugas-tugas saya itu menumpuk dan jarang saya cicil Bu. Oh begitu ya Mbak. Jadi tadi faktor utamanya itu karena ke-distract HP sama laptop. Ya, Terus kemudian Mbaknya jadi malas-malasan karena ke-distract HP sama laptop itu tadi. iya Bu, mungkin itu. Nah, saat Mbaknya ke-distract HP sama laptop itu dan menjadi malas-malasan, perasaan yang muncul itu apa ya Mbak? Mungkin kalau saya sendiri yang saya rasakan, mungkin perasaan yang muncul itu bingung, malas, sedikit emosi Bu menurut saya. Oh, jadi lebih bermalas-malasannya jadi tambah ya Mbak ya? Iya Bu. Jadi tugasnya semakin hari semakin tidak dikerjakan, malah Iya. megang HP terus-terusan. Tidak saya cicil dan semakin hari Bu guru menambah tugas jadinya malah menumpuk Bu. Oh, begitu. Nah, kebiasaan itu kan sudah tahu kalau itu kebiasaan yang tidak baik ya Mbak. Mbak Rifa sudah tahu kalau itu akibatnya nanti Mbak Rifa menjadi malas-malasan kan tadi. Iya Bu. Nah, dari situ tadi kan merasa takut, merasa emosi juga kan, menjadi mudah emosi sama orang lain seperti di rumah dengan orang tua. Gimana sih komunikasi dengan Mbak Rifa dengan orang tua di rumah? Jadi begini Bu, kan ayah saya sering keluar kota Ibu. Iya. Jadi di rumah itu cuma ada bapak, ibu, adik sama saya. Dan bapak itu sering keluar kota dan jarang pulang. Mungkin pulang pun 1 minggu itu di rumah kadang cuma 1 hari kalau nggak 2 hari Bu. Jadi jarang di rumah. Jadi saya di rumah bersama ibu sama adik saya. Ketika saya mulai kepikiran mau mengerjakan tugas, tapi nggak tahu Bu, di dalam pikiran saya itu terbenak cuma pengen megang HP, pengen nonton TV, cuma pengen nonton drama di laptop mungkin Bu, entah. Sedangkan ibu saya di rumah sendiri melakukan aktivitas atau melakukan pekerjaan rumahnya sendiri Bu. Dan adik saya kan cowok, mungkin umurnya masih kelas 5 lah Bu. Jadi lebih sering main di luar. Jadi menurut saya kepikirannya saya kurang membantu ibu saya di rumah Bu, karena saya sering Bermain handphone tadi. ya kalau enggak
nonton drama Bu, saya sampai lupa waktu. Jadi saya di rumah jarang membantu ibu. Jadi kalau saya disuruh ibu, semisal disuruh beli garam, padahal cuma disuruh beli garam Bu, tapi saya mungkin pikirannya saya menjawabnya sedikit emosi dan sedikit melantang kali Bu suaranya. Jadi karena itu tadi, karena kamu megang HP, kamu disuruh orang tua, jadinya emosi kamu meluap ya Mbak, seperti kayak nada bicara kamu kepada orang tua Tidak menjadi terkontrol Bu. Oke. Nah jadi faktor penyebab Mbak Rifa menunda tugas tadi udah ada beberapa ya Mbak, seperti kedistrak handphone, bermain laptop, menonton film drakor itu tadi, hingga batas waktu, tidak ingat waktu, sampai tidak membantu orang tua. Nah mungkin itu bisa diubah ke pola yang lebih baik ya Mbak ya, seperti handphonenya dikurangin, nonton drakornya juga dikurangin. Boleh nonton drakor tapi ingat waktu, semisal dibatasi berapa menit saja, semisal satu apa Mbak biasanya session itu Ya. Itu saja, jangan dilanjutkan terus menerus dalam sehari itu. Kamu juga harus ingat tugas kamu juga harus membantu orang tua kamu agar komunikasi kamu dengan orang tua itu lebih baik, tidak dengan sebatas komunikasi yang disuruh-suruh itu tadi ya Mbak ya. Baik Bu. Kemudian tadi juga punya adik cowok kan, Iya Bu. mungkin bisa lebih ngobrol dengan adik cowoknya, atau enggak bisa adik cowoknya diajak belajar bareng mengerjakan PR dari guru-guru itu tadi. Kan itu emang beda, tapi kan bisa bersama-sama berdua gitu, agar kamu lebih punya semangat lagi untuk mengerjakan tugas, tidak selalu bermalas-malasan. Baik Bu. Oke. Nah sekarang ibu sudah memahami perasaan Mbak Rifa tadi, udah banyak banget menceritakannya ya Mbak ya. Nah dari situ ibu fokus pada rasa tidak tenangnya Mbak Rifa, karena emosi itu pasti tidak emosi itu membuat kamu merasa tidak tenang. Kemudian menghadapi tugas-tugas itu kamu jadi apa ini nanti saja bisa aku kerjain lagi gitu kan. Nah Iya Bu. dari situ ibu dapat menyimpulkan kalau sebenarnya dalam budaya Jawa ini terdapat nilai yang sering muncul dalam tradisi seperti kenduri. Mbaknya tahu nggak kenduri? Di rumahnya ada nggak tradisi itu? Kayak selamatan kalau orang habis meninggal. Oh iya Bu, saya ingat biasanya setelah berdoa atau beristirahat ya Bu. Iya, begitu kan, nanti kan biasanya ada orang berdoa banyak sekali kan, biasanya satu RW ke situ. Nah itu, di sini dalam sesi konseling kita ibu menerapkan tradisi tersebut, tradisi kenduri, yaitu yang ibu ambil itu tentrem lan ayem. Tentrem lan ayem ini berarti keadaan hati yang tenang dan nyaman, hatinya tenang dan perasaannya nyaman, badannya nyaman dimanapun itu. Nah, pernahkah Mbak Rifa merasakan kondisi tersebut, aman dan nyaman? Menurut saya pernah sih Bu. Pikiran saya terasa lebih ringan dan tidak terlalu khawatir Bu. Oke, jadi lebih ringan ya pikirannya Mbak? Iya Bu. Baik, sekarang kita coba menciptakan rasa ketenangan dalam hati kita. Tarik nafas perlahan, tahan beberapa detik lalu hembuskan ya Mbak ya. Mari kita coba. Baik Bu. Bisa dimulai Mbak? Bisa Bu. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Bagaimana Mbak perasaannya? Mungkin dicoba lagi kali ya Bu. Oh, satu kali lagi? Ya. Oke. Bisa dimulai? Bisa Bu. Oke. Tarik nafas. Hembuskan. Oke. Bagaimana perasaannya? Perasaannya gimana, Mbak? Menurut saya menjadi lebih tenang ya Bu. Oh, lebih tenang ya. Oke. Jadi bagus sekali Mbak kalau perasaan hatinya Mbak Rifa sudah tenang, sudah tidak emosi lagi, sudah tidak kebingungan lagi ya Mbak ya. Nah, karena ketenangan ini biasanya kita lebih mudah mengambil keputusan yang baik, tidak dengan keputusan yang emosi yang Mbak Rifa alami tadi. Oke Mbak ya. Sebelum kamu melakukan tindakan, kamu bisa melakukan tarik nafas ini tadi, menghembuskan nafas, kemudian
agar pikiran kamu lebih tenang dan kamu bisa menjawab dengan lantang tapi yang benar, bukan yang salah ya Mbak ya. Baik Bu, jadi lebih refresh ya Bu? Iya, gitu. Baik Bu. Nah, sekarang Ibu di sini ada kartu ya Mbak, ada media buat kita melakukan konseling ini. Nah, ini namanya kartu situasi asertif berbasis kenduri, bisa disingkat KSABK. Nah, di sini ada 6 kartu ya Mbak ya. Nanti Mbak Rifa kita coba satu dulu ya Mbak. Baik Bu. Nanti Mbak Rifa bisa menjawab apa yang ada di kartu tersebut. Nah, Mbak Rifa bisa ambil, Ibu acak ya Mbak ya. Baik Bu. Pilih salah satu terlebih dahulu. Nanti kalau belum ada pemecahan masalahnya bisa kita gunakan lagi. Saya pilih satu Bu. Iya, satu dulu. Ini Bu. Oke, bisa diambil. Oke. Nah, bacakan di situ kan ada situasi sama respon asertif ya Mbak ya. Iya Bu. Nah, coba kamu memilih kartu berapa itu? Nomor berapa? Yang saya pilih kartu nomor 5 Bu. Oke. Nah, di situ situasinya tertulis apa Mbak? Di sini tertulis tugas sendiri belum selesai, teman meminta bantuan. Nah, apakah Mbak Rifa pernah mengalaminya? Seperti sedangkan tugas Mbak Rifa aja belum dikerjain, tapi teman Mbak Rifa sudah meminta bantuan kepada Mbak Rifa. Kalau ini mah sering Bu. Oh, sering ya Mbak? Iya Bu. Perasaan Mbak Rifa bagaimana kalau teman Mbak Rifa begitu? Perasaan saya sih sebenarnya nggak apa-apa Bu. Iya. Tapi kan sebenarnya saya juga ingin membantu. Tapi kan seharusnya mereka harusnya juga berpikir. Soalnya kan tugas saya juga belum selesai. Seharusnya mereka berpikir, oh iya tugas temanku Rifa ternyata belum selesai. Seharusnya mereka berpikir, sebentarlah menunggu Rifa tugasnya selesai dulu. Habis itu saya minta bantuan. Bukannya tugas saya belum selesai, tapi malah mereka mendesak terus meminta bantuan saya Bu. Oke, jadi Mbak Rifa sudah punya jawaban itu ya, kalau teman Mbak Rifa ada yang meminta bantuan Mbak Rifa sedangkan tugas Mbak Rifa belum Mbak Rifa kerjakan sama sekali. Nah, dari situ sih, kalau kan tadi Mbak Rifa udah punya pikiran yang positif. Nah, dari situ apakah ada perasaan Mbak Rifa ingin langsung mengerjakan tugas atau yang lainnya, atau justru malah meninggalkan tugas karena apa sih teman-teman kok pada tanya ke saya sedangkan saya nggak bisa ngerjain ini, atau bagaimana? Kalau menurut saya sih, saya seharusnya menyelesaikan tugas saya terlebih dahulu ya Bu. Habis itu, setelah itu menurut saya bisa langsung membantu teman-teman saya. Oke, itu pikiran yang bagus ya Mbak ya. Nah, di situ tadi juga ada respon asertif. Kalau di situ tertulis apa Mbak respon asertifnya? Kalau di sini saya menyelesaikan tugas saya dahulu, lalu membantu teman-teman saya. Oke, berarti itu tadi sama dengan pikiran yang Mbak Rifa terapkan tadi ya, yang muncul di pikiran Mbak Rifa ini tadi. Iya Bu. Berarti tidak salah kalau Mbak Rifa sebenarnya sudah punya pikiran positif, tetapi susah saja menghilangkan rasa malas itu tadi. Benar? Benar Bu. Oke. Nah, selanjutnya bisa ditaruh dulu itu tadi. Baik Bu. Nah, dari satu kartu ini tadi, apakah Mbak Rifa sudah merasa dirinya Mbak Rifa sudah tidak kebingungan atau mau nyoba lagi? Menurut saya belum ya Bu, saya ingin lanjut lagi. Menggunakan media ini lagi ya Mbak ya? Iya Bu. Oke, bisa dipilih lagi? Baik Bu. Yang ini Bu. Oke. Itu kartu nomor berapa Mbak? Kartu nomor 4 Bu. Oke, bisa dibacakan situasinya? Yang tertulis di sini, takut hasil tugas jelek sehingga menunda. Oke. Takut tugas saya jelek, takut nilai saya jelek. Atau tadi gimana Mbak? Takut hasil tugas saya jelek sehingga menunda pekerjaan. Apakah Mbak Rifa pernah punya pikiran kayak gitu? Sehingga Mbak Rifa menunda tugasnya? Pernah kali Bu, sesekali sepertinya. Kalau boleh tahu, itu tugas apa ya Mbak?
yang pernah ada di benak Mbak Rifa? Saya jujur saja ya Bu, saya kan kurang suka matematika. Oh, Jadi hitung-hitungan ya Mbak? iya, jadi kalau bapak guru memberikan tugas matematika, pasti saya sudah kayak punya perasaan males, terus emosi gitu Bu. Pasti Jadi, punya pikiran, nanti kalau saya kerjain pasti nilai sudah segini. iya, saya pasti sudah punya angan-angan seperti itu Bu, kalau tugasnya matematika. Kalau tugas yang lain enggak? Yang lain insya Allah enggak sih Bu, tapi kalau bahasa Inggris sedikit. Oke. Nah, di situ respon asertifnya tertulis apa Mbak? Kalau di sini respon asertifnya tertulis, saya berani mencoba karena kesalahan bagian dari belajar. Oke, kan tadi di situ mau mencoba ya Mbak, istilahnya dari respon asertif itu. Iya Bu. Nah, jadi kamu jangan punya pikiran yang itu tadi yang negatif. Kamu bisa memunculkan pikiran yang positif seperti apa salahnya aku mencoba, nggak apa-apa nilai saya jelek, mungkin kedepannya saya bisa memperbaiki begitu. Semisal kemarin Mbak Rifa mendapatkan nilai berapa matematikanya? Malu Bu. Nggak apa-apa berapa, tidak saya kasih tahu ke bapaknya. Kemarin Di bawah kayaknya KKM atau di jauh bawah dari KKN KKM? Bu. Berapa? 60? 50? 55 Bu. Oh 55. Ya itu sudah bagus sih Mbak menurut Ibu. Nggak apa-apa kan kamu sudah, karena kamu dari awal sudah punya pikiran yang negatif, karena kamu kan tadi bilangnya kalau saya kerjakan nilai saya pas segini, ya kan Mbak? Iya, Nah Bu. kamu bisa membalik pikiran kamu yang negatif tadi ke pikiran yang positif, seperti saya mencoba lagi. Kamu bisa belajar lebih giat lagi. Kamu jangan sampai menunda tugas matematika. Jadi kalau kamu dikasih apa itu namanya tugas satu hari itu, kamu juga kerjakan di hari itu juga. Kamu nanti bisa mengikutinya perlahan, gitu ya Mbak ya. Bisa kamu ubahkan seperti yang ada di respon asertif di kartu itu. Baik, Bisa Bu. dibacakan ulang. Mungkin nanti saya akan mencoba tentang petunjuk yang Ibu tadi kasih. Oke, kamu Semoga bisa menjadi sedikit demi sedikit menjadi lebih baik Bu. Oke, itu pikiran yang bagus ya Mbak ya. Kamu mau berkembang lagi, mau mencobanya lagi, tidak ada rasa takut lagi ya Mbak ya. Jangan takut untuk mencoba. Kegagalan itu pasti ada. Iya Bu. Jadi kita berusaha lagi terus menerus. Iya, nggak ada salahnya kita mencoba terus menerus ya Bu. Iya, betul sekali Mbak. Oke, bisa ditaruh lagi kartunya. Nah, Ya, Bu. dari dua kartu ini tadi, apakah Mbak Rifa sudah punya semangat lagi untuk membangun mengerjakan tugas dan tidak menunda tugas lagi? Atau mau lagi, satu kali lagi deh, kalau masih belum ada rasa semangat untuk mengerjakan tugas agar tidak menunda tugas lagi? Kalau saya mau mencoba 2 kali lagi, nggak apa-apa nggak sih Bu? 2? Iya. Oke, langsung ambil 2 aja nak kalau gitu. Baik Bu. Yang mana? Ini 1 Oke, sama ini Bu. yang tengah. Oke, jadi sisa 2 ya. Iya. Satu-satu dulu Mbak, bisa dibacakan satu dulu. Baik Bu. Kartu berapa itu Mbak? Di sini saya ambil kartu nomor 3. Oke, isinya apa Mbak situasinya? Kata-katanya. Tulis Banyak apa? tugas kelompok tapi males memulai. Banyak tugas kelompok tapi malas memulai. Apakah situasi itu pernah di posisi Mbak Rifa? Seperti ada tugas kelompok dengan teman-teman. Akhir-akhir ini ada tugas kelompok enggak? UAS-nya, proyeknya, apanya? Ada Bu. Ada. Ada 2 tugas kelompok. Tapi saya nggak malas mengerjakan Bu. Nggak malas memulai. Karena kelompok teman-teman kelompok tersebut itu teman-teman yang saya suka. Jadi saya tidak jadi ke arah malas sih Bu, tapi malah saya bersemangat kayak ayo teman-teman kita mengerjakannya. Jadi nggak malas Bu. Oh, jadi sebenarnya Mbak Rifa itu kalau mengerjakan sendiri itu malas ya? Kalau sama teman-teman nggak malas? Iya Bu,
kalau sama teman-teman frekuensi atau teman-teman deket saya itu malah semangat karena ada teman-teman bareng buat ngerjainnya, Bu. Oh, sebenarnya kamu itu cuma butuh support sama dukungan di lingkungan sekitar kamu ya Mbak ya. Jadi kamu bisa membangun semangat kamu untuk mengerjakan tugas. Mungkin sepertinya seperti itu, Bu. Oh, jadi kamu lebih suka tugas kelompok dibandingkan tugas individu ya? Mungkin iya kali ya, Bu. Oke. Karena ada temannya. Oh, begitu. Nggak semua siswa kayak gitu Mbak, tapi baru kali ini Ibu menemukan siswa seperti Mbaknya kalau tugas kelompok itu malah membangun semangat. Justru malah teman-teman kamu biasanya itu lebih suka tugas individu. Kenapa tugas individu? Karena dia bisa menulis atau mengerjakan tugasnya itu sesuai alur pikirannya, tidak berargumentasi dengan teman-temannya. Tapi kalau Mbak Rifa malah suka berargumentasi dan bertukar pendapat sama teman-temannya sehingga menumbuhkan rasa semangat untuk mengerjakan tugas. Begitu Mbak? Iya, Bu. Tapi kalau saya boleh ngomong juga, Bu, tapi kalau kadang saya kan pernah ya, Bu, Bapak siapa itu pas tugas kelompok IPA, Iya. itu kan kelompoknya diajak, dan pada saat itu saya tidak mendapatkan teman-teman dekat saya pada saat kelompokan itu. Nah, karena itu saya menjadi males, Bu, kayak di chat di WA kawan kelompokan gitu. Tapi saya males buka, kayak saya beralasan ada acara yang lain karena teman-temannya bukan teman-teman saya Dekat kamu. Iya. Oh, jadi gimana ya? Jadi ini tadi situasinya ada pernah di posisi itu, ada yang tidak pernah di posisi itu ya Mbak? Iya, Bu. Ada dua pilihan ternyata. Jadi kamu itu bisa membangun semangat belajar kamu itu tergantung teman kamu, bukan kamu yang tergantung ke teman-teman kamu kan? Iya, Bu. Oh, tapi kamu pernah dengar nggak sih Mbak kalau saya dapat Rifa gini gitu, atau ya ada yang menjelek-menjelekan Mbaknya atau bagaimana? Mungkin dulu saya pernah dengar sih, Bu, dapat saya tapi mereka nggak suka. Mungkin karena di mata mereka saya kurang baik kali ya, Bu. Oh gitu. Gitu. Oke. Jadi sebenarnya itu apa ya? Teman-teman kamu menganggap kamu itu tidak baik itu karena kamu memandang teman kamu tadi yang apa itu bukan teman dekat kamu. Iya, mungkin, Bu. Kamu kan jadinya kayak dipikir teman-teman kamu kayak kamu jadi apa itu namanya pilih-pilih teman. Iya. Seharusnya kamu nggak kayak gitu Mbak. Jadi kamu bisa kan udah kelompokan ya, udah diajak kan juga teman sekelas. Seharusnya kamu bisa membangun rasa yang lebih dekat lagi dengan teman-teman kamu yang lain, tidak hanya teman dekat kamu. Boleh sesekali sama teman dekat, tapi kan tidak selamanya teman dekat sama kamu Mbak. Jadi kamu bisa membangun semangat kamu, jangan tergantung dari teman dekat kamu. Kamu harus bisa membangun semangat kamu sendiri, apapun itu. Baik, Bu. Jadi jangan menunda tugas saat kamu mendapat tugas individu. Baik, Bu. Oke, di situ respon asertifnya apa Mbak? Kalau di sini tertulis saya mulai dari tugas yang paling mudah dan membuat jadwal. Apakah Mbak Rifa begitu? Tadi kan pernah mendapat teman yang tidak dekat. Nah, apakah Mbak Rifa punya pikiran itu sendiri? Ya tadi, Bu, kembali ke kalau saya mendapatkan kelompok itu teman-teman saya dekat saya bakal mulai mengerjakannya lebih cepat, dan saya akan mulai mengatur jadwal dengan teman-teman saya atau mengajak teman-teman saya, ayo kita mengerjakan tugasnya lebih cepat lebih baik. Kalau di satu sisi lagi, kalau saya mendapatkan teman yang saya suka, Bu, atau tidak teman-teman saya, mungkin saya akan mengulur-ulur tugas kelompok itu, Bu. Nah, itu sebenarnya kebiasaan yang kurang baik ya Mbak ya, karena kamu apa itu namanya tidak mau sama teman selain teman dekat kamu, istilahnya kan begitu ya Mbak. Jangan kamu menerapkan pikiran kayak gitu. Nah, mungkin kamu bisa ubah pola pikir kamu ya Mbak. Semua teman itu sebenarnya sama saja, asal kita bisa mengerjakan tugas itu bersama-sama. Apakah Mbak Rifa bisa memulai pikiran yang lebih positif lagi?
agar gimana ya Mbak, pikiran kamu lebih tenang, nyaman, jadi tidak tergantung sama teman-teman dekat kamu untuk mengerjakan tugas. Baik Bu, insya Allah saya akan mulai menerima teman-teman baru yang mungkin kurang saya suka Bu, tapi insya Allah saya sedikit demi sedikit akan mulai memahami mereka semua. Oke, selanjutnya kartu selanjutnya Mbak, kartu yang terakhir yang kamu pilih. Saya di sini ambil kartu nomor 1 Bu. Situasinya apa Mbak? Tugas besok teman mengajak bermain game. Paham nggak kata-kata itu? Kurang saya pahami sih Bu, menurut saya. Jadi tugas besok teman-teman saya mengajak bermain game. Iya. Ya jadi begini, kayak ibaratnya hari ini Mbak Rifa dikasih tugas bahasa Indonesia, sedangkan itu dikumpulkan besok. Ya. Tetapi di sisi lain teman-teman Mbak Rifa mengajak Mbak Rifa bermain game atau mabar. Pernah nggak mabar sama teman-teman sampai lupa tugasnya, sampai lupa waktu, selain kamu nonton drakor tadi? Pernah sih Bu. Saya akhir-akhir ini suka Roblox Bu. Oh, Roblox ya. Iya. Nah, jadi situasi ini apakah pernah ada di posisi Mbak Rifa? Baru kemarin Bu. Baru kemarin. Iya, saya merasakan situasi ini. Nah, kalau pernah merasakan situasi ini, apa yang Mbak Rifa lakukan? Sedangkan itu tugas dikumpulkan besok. Kalau pendapat saya Bu, Iya. kan tugasnya dikumpulin besok. Sedangkan waktu kan masih berjalan cukup lama ya Bu. Kalau teman-teman saya mengajak main game, mungkin kalau sepulang sekolah sekitaran jam 2 kalau nggak jam 3 sore kan Bu. Mungkin saya bisa menyempatkan bermain game dengan teman-teman saya, tapi saya akan mengatur waktunya Bu. Saya tidak akan bermain game Roblox mabar dengan teman-teman saya tidak begitu lama. Jadi mungkin saya akan mengatur waktu. Setelah saya mengatur waktu, saya ingat dan saya sudah menyudahi mabar dengan teman-teman saya kembali ke rumah mungkin sekitaran jam 5. Sampai rumah saya mandi, habis itu makan, mungkin saya ingat akan mengerjakan tugas-tugas saya yang dikumpulkan besok Bu. Oke, jadi kamu bisa mengubah pola pikir kamu ya Mbak, kebiasaan kamu itu juga tadi. Ya Bu. Oke, itu bagus sekali Mbak, perubahan pola pikir kamu dan perubahan kegiatan kamu yang tadinya bermain game lama, Mbak Rifa bisa perlahan untuk menguranginya ya Mbak ya. Ya Bu. Nah, itu bisa dimulai kapan Mbak? Besok atau kapan? Insya Allah besok Bu. Oke. Ibu akan memantau perkembangan kamu ya Mbak ya, kan tadi kamu bilang besok. Nanti Ibu akan pantau kamu melalui guru mata pelajaran yang sering melapor ke Ibu. Sebenarnya sering banget ya ada yang melapor ke Ibu kalau Mbak Rifa sering mengerjakan tugas, sering menunda tugas itu tadi. Sebenarnya Ibu akan memanggil Mbak Rifa, tapi Mbak Rifa udah berkenan sendiri ke sini ya sudah Ibu kasih konseling individu ini. Baik Bu. Kemudian itu respon asertifnya apa Mbak? Di sini tertulis saya menyelesaikan tugas terlebih dahulu agar lebih tenang Bu. Oke, di situ tadi sudah sebenarnya itu sama-sama kayak pola pikirnya Mbak Rifa yang Mbak Rifa sebutkan itu Iya, tadi ya Bu. Mbak ya. Oke, bisa ditaruh dulu Mbak kartunya. Baik Bu. Oke, itu tadi Mbak Rifa sudah menggunakan 4 kartu ya Mbak ya. Iya kan? Iya Bu, 4. Nah, itu tadi hampir semuanya situasinya Mbak Rifa alami. Dan Mbak Rifa bisa mengubah pola pikir dan respon asertifnya itu hampir sesuai juga dengan apa yang tertulis di kartu tersebut. Iya Bu. Itu sangat baik, Ibu apresiasi pola pikir kamu ya Mbak ya. Terima kasih Bu. Jadi kamu udah ada rasa semangat untuk mengubah pola pikir kamu yang kurang baik menjadi baik, seperti mau mengerjakan tugas lagi tanpa menunggu mendapat teman dekat kamu. Itu ya Mbak ya. Iya Bu. Jangan dikebiasain itu nanti, karena kamu kan bagaimanapun kamu tetap melangkah sendiri, tidak melangkah dengan teman-teman kamu.
teman-teman kamu kan juga punya impiannya masing-masing, kamu juga punya impian masing-masing. Iya juga ya Bu. Iya, jadi kamu jangan tergantung sama teman kamu. Kamu bisa mengubah lagi. Kamu kan tadi sudah punya pengubahan pola pikir yang baik tadi ya Mbak ya. Baik Bu. Kamu bisa berlatih lagi ke depannya. Baik Bu. Jadi kamu juga bilang besok, kamu mulai besok semua ya Mbak tadi ya. Oke, Ibu Baik, Bu. akan pantau perkembangan kamu ya Mbak ya. Oke, Baik. itu semua respon yang sangat baik ya Mbak ya. Ibu apresiasi kamu sekali lagi. Nah, jadi menurut kamu itu bagaimana sih nilai tentram lan ayem dapat membantu ketika menghadapi situasi-situasi ini tadi? Saya harus menenangkan diri terlebih dahulu agar tidak takut dan tidak menunda tugas lagi Bu. Oke, bagus sekali Mbak Rifa. Ibu sangat bangga kepada kamu. Kamu sudah punya pengubahan yang baik ya Mbak ya. Terus berlatih lagi. Nah, Ibu melihat kamu sudah mampu menemukan cara yang lebih baik lagi dalam menghadapi tugas-tugas yang sering kamu tunda ya Mbak ya. Iya Bu. Oke. Nah, dari beberapa kartu ini tadi kita sudah berlatih dan mempunyai respon yang sangat baik ya Mbak tadi ya. Di sini Ibu ada juga apa itu namanya LKPD yang sudah Ibu siapkan untuk Mbak Rifa. Nah, di sini nanti bagian pertama Mbak Rifa bisa menuliskan tugas yang paling sering Mbak Rifa tunda. Seperti tugas apa? Tadi tugas matematika. Nanti bisa Mbak Rifa tulis di sini ya Mbak, tugas yang sering kamu tunda. Baik Bu. Oke, dan di situ nanti kamu bisa menuliskan salah satu dulu. Jangan semua tugas kamu tuliskan di sini dulu, salah satu dulu. Yang paling sering, bukan yang sering-sering, yang paling sering. Baik, Jadi Bu. paling nggak kamu utamakan. Baik Bu. Paling kamu istilahnya paling kamu benci lah tuh mata pelajaran itu ya Mbak ya. Oke Bu. Tapi jangan kamu benci, itu nanti kan membawa Enggak, kamu Bu. ke masa depan. Iya. Oke, nanti di sini kamu bisa menuliskan tugas yang paling sering kamu tunda. Kemudian kamu bisa menuliskan penyebabnya. Kenapa sih kamu menunda tugas itu? Nah, kemudian kamu bisa menuliskan dampaknya. Dampaknya apa kalau kamu sering banget menunda tugas tersebut? Seperti menjadi tidak tenang jiwa kamu atau bingung atau bagaimana. Nah, di sini nanti pada bagian latihan asertif kamu bisa menuliskan kata-kata kepada diri kamu sendiri. Karena kamu kan sering merasakan takut ya Mbak. Rasa takut itu muncul. Kamu bisa menuliskan di sini ya Mbak ya. Kata-kata apa? Semisal agar kamu tidak takut lagi ya Mbak. Iya Bu. Saya mampu mengerjakan tugas ini dan saya akan memulainya sekarang. Jadi istilahnya kamu menyemangati diri kamu sendiri, gitu ya Mbak ya. Baik Bu. Oke, di sini sudah paham dari pengisian LKPD ini nanti yang Ibu Sudah, Bu. berikan. Oke, di sini nanti kamu bisa mengerjakan setelah sesi konseling kita berakhir. Baik Bu. Kamu bisa kerjakan di rumah. Oke Bu. Oke. Sangat baik sekali ya Mbak ya. Di sini Ibu mau refleksi diri. Kamu bisa melakukan refleksi diri lagi Mbak. Seperti yang kita lakukan di awal tadi, seperti tarik nafas dan hembuskan nafas lagi. Bisa dimulai Mbak? Kita lakukan itu lagi. Bisa Bu. Oke. Dimulai Mbak? Saya sendiri nih Bu. Iya. Saya mulai ya Bu. Iya. Tarik nafas saya. Saya lepaskan. Ya, bagus, sangat baik sekali Mbak. Nah sekarang pada sesi konseling kita pada siang hari ini, Ibu sudah percaya bahwa kamu mampu menyelesaikan permasalahan pada siang hari ini ya Mbak. Permasalahan kamu tadi mengerjakan tugas atau menunda-nunda tugas, Iya, maaf Bu. salah Mbak ya. Atau istilah lainnya prokrastinasi, itu namanya juga menunda-nunda tugas ya Mbak ya. Baik Bu. Oke, baiklah. Ibu kira cukup kegiatan kita konseling pada siang hari ini ya Mbak ya. Dari kegiatan konseling kita hari ini, hal apa yang paling kamu pelajari Mbak?
Menurut saya ya Bu, saya belajar bahwa menunda tugas membuat saya semakin cemas dan saya harus berani memulai mengerjakan tugas meski belum sempurna sih Bu. Oke, baiklah. Nah, bagaimana perasaanmu sekarang setelah mengikuti konseling kita pada siang hari ini dan kita menggunakan 4 kartu ini tadi? Dan juga nantinya Mbak Rifa mengisi LKPD yang Ibu berikan ini tadi. Saya merasa lebih tenang sih Bu, lebih yakin, lebih siap, dan saya jadi lebih siap mengerjakan tugas-tugas yang Bapak Ibu guru mungkin akan kasih sih Bu. Alhamdulillah ya Mbak, hari ini kita sudah membahas penyebab dan dampak prokrastinasi atau menunda-nunda tugas. Nah, belajar menenangkan diri itu kamu bisa melalui dari nilai tentrem lan ayem, dari tradisi kenduri itu tadi. Kan kalau orang berdoa itu pasti dirinya akan tentrem lan ayem, artinya itu akan tenang dan nyaman ya Mbak ya. Ya Bu. Oke. Nah, dengan berlatihnya kamu tadi menggunakan kartu yang Ibu berikan, kamu sudah memilih 4 dan mengisi LKPD ini nanti. Nah, serta kamu sudah membuat komitmen perubahan yang kamu ucapkan ini tadi melalui respon-respon yang baik ini tadi ya Mbak ya. Iya Bu. Oke, baiklah. Ibu berharap kamu dapat menjalankan komitmen yang sudah kamu buat ini tadi, dan mungkin kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya untuk melihat perkembangannya Mbak Rifa ke depannya. Iya Bu, saya setuju. Kapan Mbak? Hari yang sama atau hari yang berbeda? Nanti semisal kalau ada dalam pembelajaran yang Bapak Ibu mungkin tidak bisa hadir atau kosong, nanti saya akan ke ruangan Ibu untuk menemui Ibu saja ya Bu. Oke, mungkin Mbak Rifa bisa menulis nomor handphone Ibu terlebih dahulu, karena tidak setiap hari Ibu ada di ruangan BK, kadang Ibu juga ada dinas keluar. Baik Bu. Ini Mbak, bisa ditulisin nomor Ibu. 085 7 4304 1088. Nanti disimpan ya Mbak ya, kalau Baik, mau Bu. bertemu Ibu lagi bisa hubungi terlebih dahulu. Oke Bu. Oke. Nggak terasa ya Mbak, ternyata sudah 40 menit berlalu kita berbincang-bincang, menceritakan keluh kesah yang Mbak Rifa alami. Iya Bu, tidak terasa ternyata. Oke, terima kasih ya Mbak Rifa atas ketersediaan kamu datang ke ruangan BK ini dan keterbukaan kamu dalam bercerita. Kamu tidak malu-malu untuk bercerita. Semoga apa yang kamu ceritakan ini tadi dan pengubahan pola pikir kamu yang baik ini tadi dapat dimudahkan dan tenang dalam setiap langkah kamu ke depannya ya Mbak ya. Baik Bu, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu karena sudah mau memberi saran-saran kepada saya tentang masalah-masalah yang saya beritahu pada Ibu tadi. Oke, sama-sama Mbak Rifa. Baik Bu, ternyata hari ini sudah selesai, jadi saya izin pamit untuk kembali ke kelas ya Bu. Oke Mbak Rifa, LKPD-nya di bawah, jangan lupa. Baik Bu, ini kertasnya lagi. Oh iya. Pamit dulu ya Bu. Iya Mbak, hati-hati ya. Terima kasih ya Bu atas Iya. waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian video konseling individu teknik latihan asertif berbasis kenduri untuk mengatasi prokrastinasi pada siswa yang kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.